Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas di bagian mengenal definisi riba, dan berikutnya kita akan membahas satu subjudul riba yang halal. Kenapa ada istilah seperti ini? Istilah ini bukan istilah yang saya buat, tapi istilah ini pernah disampaikan oleh Ikrimah, salah satu ahli tafsir tabi'in yang merupakan muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 39. Di surat Ar-Rum ayat 39, Allah berfirman, "Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah." Sesuatu riba, yaitu tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, fala yarbu indallah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Riba itu tidak bertambah di sisi Allah taala. Al-Qurtubi membawakan beberapa penjelasan dari para ulama tafsir untuk ayat ini. Kita akan simak keterangan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan, "Wa ma ataitum min riban." Riba yang kalian berikan agar berkembang di tengah umat manusia, yuridu hadiyatar rajuli asy-syai'a yarju ayyuthaba afdala minhu. فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يُؤْجَرُ صَاحِبُهُ وَلَكِنْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Riba yang kalian berikan maksudnya adalah orang yang memberikan hadiah kepada orang lain dengan mengharapkan balasan yang lebih baik. Pemberian semacam ini tidak berkembang di sisi Allah, meskipun orangnya tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan dosa. Baik, dan ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan hibatut thawab. Hibah as-sawab. Apa itu hibah as-sawab? Memberikan kepada orang lain dengan maksud ngasih sesuatu ke orang lain dengan maksud nanti mendapatkan balasan yang lebih besar. Dan itu termasuk di antara tradisi orang di masa silam, yang sampai sekarang kita masih banyak menjumpai hal itu di tengah masyarakat. Barangkali Bapak Ibu yang berada di daerah punya tradisi seperti ini ya. Jadi kalau orang mengadakan walimah, lalu para tamu undangan itu datang, mereka akan membawa oleh-oleh. Baik bentuknya uang, amplop, ya, atau bentuknya barang atau yang lainnya. Ketika tamu itu datang membawa amplop, tuan rumah, petugas dari acara itu, akan mencatat uang-uang ini dari mana. Sehingga amplop pertama misalnya dari fulan dikasih tanda. Atau bahkan kadang sudah ada tulisannya. Dari Pak siapa, dari keluarga Ibu siapa, dari keluarga Bapak siapa. Dan sebagai konsekuensinya, jika yang bersangkutan, yang tadi memberikan sumbangan, mengadakan acara, maka pihak yang mendapatkan hadiah lebih awal mendapatkan amplop karena dia sudah mengadakan acara, nanti harus ngasih balasan yang sama atau lebih dari itu. Dan itulah model bentuk yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk riba, karena di situ ada nilai perkembangan dari harta. Yaitu liar buah fi amwalin nas, harta itu bertambah disebabkan karena yang dikasih ini nanti akan memberikan lebih.
Ini disebut oleh para ulama dengan sebutan hibah tawab. Ada orang memberikan hibah, memberikan satu hadiah, namun dengan harapan nanti akan dibalas dengan nilai yang lebih. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ikrimah. Beliau salah satu ulama tabi'in yang ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ar-riba ribawan. Riba halal wa riba haram. Fa'ammar ribal halalu fahuwa alladhi yahdi yaltamisu ma huwa afdalu minhu. Riba yang halal adalah ada orang yang memberikan hadiah, tapi dengan harapan dia bisa mendapatkan yang lebih baik dari hadiah yang dia berikan. Sehingga si A ngasih hadiah kepada si B, dan si A berharap nanti akan dibalas oleh si B dengan hadiah yang lebih baik. Dan ini disebut oleh Ikrimah sebagai riba yang halal. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas yang beliau mengatakan, walakin la itsma alaih. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan seperti ini. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak mengatakan, huwa ribal halalu alladhi yahdi liyusaba ma huwa afdalu minhu la lahu wa la alayhi laisa lahu fi ajrun wa laisa alaihi fihi ithmun. Itulah riba halal, di mana orang memberikan hadiah agar mendapatkan balasan yang lebih baik dibandingkan hadiah yang dia berikan. La lahu wa la alaihi, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Laisa lahu fihi ajrun wa laisa alaihi fihi ithmun. Dia tidak mendapatkan pahala, juga dia tidak menanggung dosa. Kemudian Al-Qurtubi menyimpulkan, qala Ibnu Abbas wa Ibnu Jubair wa Tawus wa Mujahid hadhil ayah nazalat fi hibatis thawab. Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Jubair, Tawus, Mujahid, yang semuanya juga muridnya Ibnu Abbas, mereka mengatakan ayat ini turun terkait hibah thawab. Itulah hibah thawab, seseorang memberi dengan maksud agar yang diberi memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dia berikan. Sehingga tadi ya, si A ngasih hadiah kepada si B, dan si A punya niat semoga nanti akan dibalas yang lebih baik oleh si B. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa hukum hibah thawab. Apa hukum hibah thawab? Ulama berbeda pendapat dalam memahami hibah thawab. Pendapat pertama mengatakan hibah thawab hakikatnya adalah jual beli. Hibah thawab hakikatnya adalah jual beli. Adanya perbedaan pendapat ini sebenarnya perbedaan dari sisi takyif fikih. Pendekatan fiqhiyah untuk hibah thawab. Pendapat pertama mengatakan hibah thawab adalah jual beli. Pendekatan fikihnya adalah jual beli. Sehingga hukum yang berlaku di dalamnya mengikuti hukum jual beli. Karena mengikuti hukum jual beli, maka harus satu, disyaratkan dalam akad. Yang kedua, ukuran kuantitasnya sama. Disyaratkan dalam akad maksudnya gimana? Harus menjadi kelaziman bahwa siapa yang ngasih hibah thawab, dia harus mendapatkan balasan. Sehingga kalau si A ngasih kepada si B sesuatu, ya, misalnya ngasih gula atau ngasih sesuatu, maka sudah menjadi kelaziman bagi si B untuk memberikan balasan, meskipun waktunya tidak sama. Yang kedua, ukuran kuantitasnya jelas. Dan kejelasan ukuran kuantitas itu bisa diukur berdasarkan urf yang berlaku di masyarakat atau sesuai dengan kesepakatan. Sehingga misalnya di masyarakat ada tradisi ketika si A mengadakan hajatan, kemudian B, C, D, E. Ini masing-masing ngasih beras 2 kilo. Dan sudah menjadi tradisi di masyarakat itu, nanti kalau B punya hajatan, si A juga harus ngasih beras 2 kilo. C hajatan juga harus, si A juga harus ngasih
beras 2 kilo. Dan begitu seterusnya. Dan ini merupakan pendapat jumhur. Di antara jumhur itu adalah Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, dan Syafi'iyah. Menurut pendapat yang lebih masyhur. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah ada 2 wajah. Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Dan pendapat yang mengatakan boleh, ya, pendapat yang mengatakan boleh adalah bahwasanya ini jual beli. Wallahu ta'ala alam. Atau sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ini jual beli, sebagian Syafi'iyah mengatakan ini bukan jual beli. Baik. Karena statusnya transaksi jual beli, maka di sana ada hak khiyar. Hak mengembalikan karena aib, dan jika sudah terjadi serah terima taqabud, maka tidak bisa dibatalkan. Baik, ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Menurut pendekatan yang kedua, hibah sawab bukan jual beli. Tapi hibah sawab tetap hibah. Sebagaimana namanya. Dan tidak bisa diubah menjadi jual beli melihat dari namanya. Sementara jual beli bertentangan dengan hibah. Untuk hibah sifatnya murni sosial, sedangkan jual beli itu komersil. Ini merupakan pendapat sebagian Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Karena hibah sawab tergolong hibah, maka tidak boleh meminta ganti atau kembalian dari penerima. Sehingga kalaupun nanti penerima mengganti atau memberikan balasan, yaitu murni inisiatif penerima. Tidak boleh ada kesepakatan, kamu saya kasih gula 5 kilo, nanti kamu harus ngasih saya gula 5 kilo. Tidak boleh ada kesepakatan seperti itu. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini, wallahu alam, adalah pendapat jumhur ulama. Dengan pertimbangan, pertama, maksud dari transaksi di atas bukan hibah. Karena pihak yang memberi, yaitu al-wahib, mensyaratkan adanya ganti dari orang yang mendapatkan hibah. Sementara transaksi itu dinilai dari hakikat dan konsekuensinya, bukan semata dari namanya. Betul namanya hibah sawab, tapi aslinya jual beli. Kemudian yang kedua, dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Secara marfu artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-wahibu ahaqqu bihibatihi ma lam yusab 'alaiha." Orang yang memberi hibah lebih berat terhadap hibahnya selama tidak diberi balasan untuk hibahnya. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama karena ada perawi yang bernama Ibrahim bin Ismail. Sehingga hadis ini menurut sebagian ulama statusnya adalah hadis yang lemah. Hanya saja dinyatakan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra bahwa ada riwayat yang lebih diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara mauquf. Secara mauquf artinya perkataan sahabat. Man wahaba hibatan falam yusab fahuwa ahaqqu bihibatihi illa lidzi rahimin. Siapa yang menghibahkan sesuatu kemudian tidak dibalas, maka dia lebih berat terhadap hibahnya kecuali hibah untuk keluarga. Al-Baihaqi menyebutkan komentar Al-Bukhari yang menyatakan hadza ashah. Riwayat ini lebih sahih. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir. Dengan demikian, hibah sawab hukumnya diperbolehkan. Baik. Intinya dari dua pendekatan yang tadi kita sampaikan, baik pendekatan pertama yang mengatakan hibah sawab adalah jual beli, maupun pendekatan yang kedua hibah sawab adalah murni hibah. Kedua pendekatan ini sepakat praktek tadi hukumnya boleh. Praktek tadi hukumnya boleh. Sehingga orang memberi dan ada maksud nanti semoga akan dibalas, praktek ini hukumnya diperbolehkan. Hanya saja mereka beda pendapat. Apakah ini masuk kategori hibah ataukah ini masuk kategori jual beli.
Dan perbedaan ini turunannya adalah masalah konsekuensinya. Kalau ini masuk kategori hibah, berarti nanti penerima tidak boleh dituntut untuk mengembalikan. Meskipun kalau dia misalnya mengembalikan, itu sifatnya inisiatif pribadi. Tapi kalau itu jual beli, penerima harus berkewajiban untuk mengembalikan. Mengembalikan maksudnya adalah memberikan yang serupa saat pemberi mengadakan hajatan yang sama. Baik. Nah, kita bisa jumpai praktek hibah sawab juga pada model diskon. Misalnya ada orang yang menjanjikan seperti ini. Ini toko. Bapak kalau bisa belanja dalam setahun, misalnya 1 ton, nanti Bapak akan saya kasih motor. Motor seharga 30 juta, misalnya. Terus sepakat deal, ya sudah deal kita. Akhirnya orang ini belanja selama setahun. Dan kadang hadiah itu ditaruh di depan. Motor dikasihkan di depan. Tapi dia terikat untuk belanja ke tempat orang ini selama setahun. Model seperti ini hukumnya diperbolehkan. Dan itu masuk kategori hibah sawab. Wallahu a'lam. Karena itu penyebutan riba halal, seperti yang dinyatakan oleh Ikrimah, hanyalah istilah. Sebab hakikatnya adalah bukan riba, tapi pemberian dengan maksud bisa mendapatkan imbalan yang lebih banyak, dan itu hukumnya sebagaimana jual beli. Wallahu a'lam. Baik. Selesai sampai di sini pembahasan tentang makna riba yang halal. Berikutnya kita beralih kepada penjelasan orang yang mengatakan bahasanya riba itu sama dengan jual beli. Bagi Anda yang punya buku, silahkan dibuka halaman 21. Sebagian masyarakat jahiliyah, mereka menyamakan antara riba dengan jual beli. Sehingga mereka menganggap bahwa tambahan yang mereka dapatkan dari hasil jual beli tidak berbeda dengan tambahan yang mereka dapatkan dari hasil transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama sebagaimana riba. Dalam jual beli terdapat penundaan. Tentunya adalah dengan modalnya pedagang membeli barang untuk selanjutnya dijual. Sehingga ketika orang mendapatkan keuntungan jual beli, dia mengalami penundaan. Saya kulak barang, lalu barang itu saya bawa pulang. Saya jual. Berapa lama saya bisa dapat duit? Sampai barang saya habis laku. Sehingga modal kembali plus ada keuntungan. Nah, ketika itu terjadi, maka berarti di situ ada penundaan. Berarti di situ ada penundaan. Dari usaha ini dia mendapatkan keuntungan. Demikian pula dalam transaksi riba. Pemilik modal memberikan utang kepada orang yang membutuhkan utang. Uangnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang utang dan baru dikembalikan setelah jatuh tempo. Karena penundaan ini, dia berhak dapat keuntungan. Itu syubhat yang disampaikan oleh orang yang mengatakan bahwasanya riba dengan jual beli itu sama. Baik. Dan saya kasih footnote di buku ya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya jumpai. Sekalipun ini adalah pernyataan orang jahiliyah, namun penulis pernah mendengar langsung pernyataan ini dari salah satu karyawan BMT. Ya. Sehingga bagi dia, lalu apa bedanya ya? Ngutangi orang terus dapat untung. Dengan orang yang kulaan barang, kemudian dia nanti jual dapat untung. Kan sama-sama dapat untung. Ya. Dan ini adalah syubhat yang tidak bisa dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengkontraskan dua hal ini. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga pernyataan ini tentu saja tidak bisa dibenarkan.
Karena hakikat dari pernyataan ini dilandasi ambisi dan ketamaan untuk meraup dunia. Mereka melakukan upaya pembelaan dengan membuat pernyataan yang ngawur, jual beli itu seperti riba. Mereka membela riba seperti orang gila. Karena itulah ketika di hari kiamat Allah bangkitkan mereka seperti orang gila yang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan kecuali sebagaimana layaknya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Baik. Karena dulu ketika di dunia mereka membela riba seperti gila, sehingga di hari kiamat mereka dibangkitkan dalam kondisi seperti gila juga. Allah menetapkan kaidah balasan sejenis dengan amal, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan dari perbuatan buruk adalah keburukan yang semisal. Ada di firman Allah surat Asy-Syura ayat 40. Baik. Lalu bagaimana bantahan Al-Quran? Allah memberikan bantahan prinsip ini, bahwasanya riba sama dengan jual beli, dengan satu pernyataan di lanjutan ayat. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan satu tafsir yang dijelaskan oleh para ulama tentang kalimat dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Jadi begini. Dalam permisalan, dalam kalimat permisalan, di situ ada membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Objek satu dengan objek dua. Nah, perbandingan objek satu dengan objek dua, secara umum, objek dua itu lebih sempurna dibandingkan objek satu. Misalnya ya, ada orang yang dipuji oleh temannya. Masya Allah, wajahmu seperti bulan. Wajahmu seperti rembulan. Ini pujian atau celaan? Kalau dulu pujian, sekarang celaan ya. Kalau sekarang ada orang ngasih pujian seperti itu, wajahmu seperti rembulan, nggak terima. Berarti banyak jerawatnya. Karena permukaan bulan kan nggak karuan. Baik. Jika yang dimaksud adalah kecerahannya, wajahmu secara rembulan. Mana yang lebih cerah, wajah dia atau bulan? Bulan lebih cerah. Makanya ini hanya sebatas dijadikan sebagai orang ini dimisalkan dengan bulan. Tentu saja bulan lebih cerah dibandingkan wajahnya. Contoh yang lain. Dia pinter seperti Pak Habibie. Mana yang lebih pinter, dia atau Habibie? Pak Habibie lebih pintar. Sehingga kalau ada A seperti B dalam masalah tertentu, maka B lebih sempurna dibandingkan A. Dia soleh seperti kiai atau seperti ahli ibadah A misalnya. Mana yang lebih soleh? Ahli ibadah A. Dia cakap seperti Yusuf. Mana yang lebih cakap? Tentu saja Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka perumpamaan seperti ini, A seperti B, itu pasti B lebih sempurna dibandingkan A. Orang ini mengatakan, jual beli itu seperti riba. Berarti mana yang lebih sempurna? Riba dianggap lebih sempurna dibandingkan jual beli. Karena saking semangatnya untuk membela riba, sampai kata dia, jual beli itu seperti riba. Seolah-olah hasil dari riba lebih baik dibandingkan hasil dari jual beli. Andaikan kalimatnya dibalik, riba itu seperti jual beli, itu lebih ringan. Berarti jual beli lebih sempurna. Hasil dari jual beli lebih bagus dibandingkan hasil dari riba. Cuman dia membela riba dengan cara menyamakan riba seperti jual beli. Ini enggak. Jual beli seperti riba.
Sehingga kalimat perumpamaannya dibalik. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Sehingga mana yang lebih sempurna? Menurut mereka, hasil riba lebih bagus dibandingkan hasil jual beli. Nah, kemudian para ulama menyimpulkan, itu disebabkan karena saking semangatnya orang ini untuk mencari riba. Sehingga sampai dia samakan jual beli dengan riba, bukan riba dengan jual beli, karena bagi dia hasil dari riba lebih baik dibandingkan hasil dari jual beli. Baik. Sekarang kita akan lihat bantahan dalam Al-Quran, perbedaan jual beli dengan riba. Allah kontraskan di lanjutan ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bagaimana mungkin bisa disamakan? Padahal yang satu halal, yang satu halal, yang satu haram. Sehingga tidak mungkin disamakan. Sehingga Allah tidak hanya mengatakan riba dan jual beli itu beda. Ketika orang jahiliyah mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Itu disebabkan karena kata mereka jual beli seperti riba. Ketika Allah membantah, Allah tidak mengatakan jual beli itu beda dengan riba. Bukan demikian bantahannya. Tapi lebih dari itu, Allah juga menjelaskan perbedaan hukumnya. Bagaimana perbedaan hukumnya? Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jika hukumnya sudah berbeda, tentu saja hakikatnya juga berbeda. Sehingga bisa jadi ada dua hal yang hakikatnya beda tapi hukumnya sama. Tapi jika hukumnya sudah beda, hakikatnya pasti beda. Ada nggak hakikatnya beda tapi hukumnya sama? Oh, banyak sekali. Ada banyak aneka makanan, aneka minuman. Hakikatnya beda. Tapi hukumnya apa? Halal semua. Ada banyak model transaksi. Ada baik jual beli, ada ijarah, sewa menyewa, ada jualah, jual beli jasa, ada baik salam, ada istisna, ada musyarakah, ada ini, ada ini. Hakikatnya beda semua. Tapi hukumnya sama. Halal semuanya. Tapi kalau hukumnya sudah beda, pasti hakikatnya beda. Karena itu, di sini yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala adalah masalah hukumnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti kalau hukumnya sudah beda, otomatis hakikatnya juga beda. Baik. Sekarang kita akan lihat apa beda jual beli dengan riba. Bagian ini yang penting sekali untuk diketahui. Sehingga tidak hanya sebatas pernyataan, riba itu beda dengan jual beli. Nah, terus bedanya apa? Jika kita perhatikan, ada banyak hal yang menjadi titik perbedaan antara jual beli dengan riba. Kita akan sebutkan beberapa perbedaan dengan asumsi telah memiliki modal dan dalam kondisi normal. Dengan asumsi pelakunya sudah memiliki modal dan dalam kondisi normal. Nah, orang yang melakukan transaksi jual beli, dia melakukan kerja fisik yang real. Mulai dari mencari barang, memindahkan barang, menyimpan, menawarkan kepada konsumen, menjualnya dan mengantarkan ke konsumen. Baik dikerjakan sendiri maupun memkerjakan orang lain. Berbeda dengan riba, tidak perlu diiklankan. Karena semua orang butuh duit, butuh uang. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan uang, semacam ini tidak perlu ditawarkan. Mereka akan datang dengan sendirinya. Jika semua dilakukan dengan tertib, hampir tidak ada usaha real di sana. Karena dia hanya menyediakan uang. Orang datang, pinjam, kasih. Kalau jual beli kan tidak. Saya punya duit, kulak dulu. Setelah kulak, barang saya simpan. Baru kemudian dijual. Perbedaan yang kedua, orang yang melakukan jual beli, mereka menanggung semua potensi risiko kerugian dalam setiap tahapan usahanya. Dari mencari barang,
hingga jaminan selama di konsumen seperti garansi. Di sana ada keseimbangan, sebagaimana dia mendapatkan peluang untung, juga menanggung resiko rugi. Berbeda dengan riba, hampir tidak ada resiko di sana. Jika semua dilakukan dengan tertib, dalam arti sang penerima utang bayar secara tertib, pemberi utang akan selalu di posisi aman, bisa mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Si A ngutangi masyarakat sekampung. Jika semuanya tertib, masyarakat sekampung itu membayar secara tertib. Dan mereka semuanya rezekinya lancar, misalnya duitnya lancar, maka orang yang memberi utang tadi kan sama sekali tidak menanggung resiko. Duitnya nggak basi, duitnya balik, dan seterusnya. Dan Nabi SAW melarang seseorang mendapatkan untung tanpa menanggung resiko kerugian. Beliau SAW bersabda, "Wala ribhu ma lam yudman, wala ribhu ma lam tadman." Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Nah, ini perbedaan yang kedua. Kemudian kita beralih ke perbedaan yang ketiga. Jual beli berbasis kepada penyediaan barang atau jasa. Sehingga ada manfaat real yang digunakan di masyarakat. Karena itu keuntungan yang didapatkan penjual sebanding dengan nilai manfaat real yang diterima oleh konsumen. Sementara riba berbasis pada permainan uang. Tidak ada barang atau jasa yang ditransaksikan. Uang ditransaksikan dengan uang, menghasilkan uang. Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, al-farqu bainahuma anna ahadal ulfaini fi tsani dha'i'un hatman wa fil awwali munjabirun bimasisil hajah ila sil'ah au bitawaqqu'i rawajihim. Perbedaan keduanya, nilai riba di transaksi kedua, utang piutang, itu hilang sama sekali. Sementara untuk keuntungan pada transaksi pertama yaitu jual beli, menggantikan kegiatan memenuhi kebutuhan terhadap barang yang atau terpenuhi kebutuhan primer mereka. Maksud beliau begini ya. Kalau saya melakukan praktek jual beli, saya beli HP, lalu saya bayar senilai 3 juta. Penjual dapat untung nggak? Dapat. Apa keuntungan penjual? Apa keuntungan penjual? Ya marginnya. Dia pula misalnya 2,8 dijual 3. Margin 200. Saya yang ngasih margin ke dia 200. Saya dapat untung nggak? Dapat. Apa untungnya? HP yang sudah saya pegang ini bisa saya manfaatkan. Bermanfaat untuk kegiatan yang saya lakukan. Ya. Sehingga di situ ada keuntungan yang didapatkan oleh konsumen sebagaimana penjual juga dapat untung. Sekarang kalau kita lihat riba. Kita lihat riba. Si A ngasih uang 1 juta kepada si B dengan akad utang. Lalu si B memegang uang itu. Kemudian dalam waktu sebulan dia kembalikan 1.200.000. Si A dapat duit 200.000 dari akad ini. Baik. Ketika si A dapat duit 200.000 dari akad ini, apa sih keuntungan yang didapatkan oleh si B? Oh, dia nggak dapat barang. Oh, dia dapat duit lebih cepat, Pak. Kan sudah dikembalikan senilai. Sehingga utang 1 juta balik 1 juta. Yang jadi masalah 200 itu penyeimbangnya apa? Itu menurut keterangan Al-Alusi. Kalau 200 dalam transaksi jual beli HP, penyeimbangnya adalah manfaat HP yang saya bawa. Karena saya sebagai konsumen. Tayyib. Yang keempat, jual beli membangun kegiatan perekonomian di masyarakat. Karena mereka berlomba untuk menghasilkan manfaat real, barang atau jasa. Jika barang atau jasa semakin melimpah, kebutuhan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi. Sementara riba mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemalas karena uang yang bekerja
si pemberi utang bisa diam karena merasa sudah berpenghasilan. Ketika ketersediaan uang lebih banyak dibandingkan barang dan jasa, maka lebih mudah terjadi inflasi. Baik. Intinya, wallahu ta'ala alam. Dan ini sudah kita sampaikan beberapa kali di forum-forum kajian seputar masalah riba. Bahwa perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli adalah pada objek. Riba, objeknya adalah duit, uang. Sehingga dalam praktek riba, orang menyerahkan uang, menerima uang, plus dapat uang. Uang, balik uang, dapat uang. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli, objeknya ada dua. Uang sebagai alat tukar, barang atau jasa sebagai objek transaksi. Sehingga ketika dilakukan, pertukarannya adalah uang dan barang atau jasa. Nah, ketika barang atau jasa ini mengalami resiko, maka si pembeli dapat manfaat meskipun tidak maksimal dan nanti akan ada garansi. Baik. Dari perbedaan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat aturan yang ketat untuk transaksi uang dengan uang. Transaksi uang dengan uang itu boleh atau tidak, Pak? Kalau timbal balik secara langsung bersamaan, ini rupiah, ini namanya sharf, hukumnya boleh, tapi tidak boleh ada kelebihan. Rupiah dengan dolar, boleh ada kelebihan, tapi waktunya harus di waktu yang sama. Sekarang kalau misalnya dalam transaksi itu uang dengan barang, ya, ketika uang dengan barang, maka di sini terjadi pertukaran antara alat tukar dengan objek transaksi. Nah, di sini kok penjual dapat untung, itu halal baginya. Sementara kalau pembeli dapat untung, itu adalah keuntungan dari manfaat barang yang dia dapatkan. Ya. Itulah perbedaan antara jual beli dengan utang. Jual beli dengan riba. Di mana riba itu objeknya hanyalah uang dan uang, sedangkan jual beli itu objeknya adalah barang atau jasa. Makanya saran para guru kita, guru-guru dalam bidang muamalah, kalau kita ingin membuat bank yang sesuai dengan syariah, syaratnya cuma satu, yaitu lakukan praktek jual beli. Kalau enggak, maka tidak akan bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan syariah. Lakukan praktek jual beli. Terus gimana berarti? Yang perlu dilakukan adalah berarti lembaga keuangan ini harus memiliki unit barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Sehingga nasabah ketika mau beli rumah, ya, beli kendaraan, dan seterusnya, bank yang menyediakan. Bukan melakukan kerjasama atau bukan melakukan akad utang piutang untuk membeli rumah, membeli kendaraan. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah bank sudah bisa menyebut dirinya sebagai bank syariah, meskipun dia tidak menggunakan label syariah. Wallahu a'lam. Karena itulah saran dari para asatidzah, mereka selalu menekankan, izinkan bank melakukan bisnis real. Izinkan bank melakukan praktek jual beli real. Karena kalau mereka sudah melakukan praktek jual beli real, berarti mereka sudah sejalan dengan prinsip syariah. Wallahu ta'ala. Baik. Demikian untuk kajian di pagi hari ini, bagian dari buku yang kita baca sampai di halaman 25. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca bahaya riba dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya kita membahas sejenak pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh salah satu jamaah terkait hukum beasiswa dari bunga deposito. Di sini ada beberapa fatwa yang saya kumpulkan. Fatwa yang pertama, fatwa dari Syabakah Islamiyah. Ditanya tentang hukum beasiswa yang berasal dari bunga. Kemudian di sini ada jawaban,
fa in kana hadzal tamwil min ainil fawaid ribawiyah fala yajuzu lakal intifa'u bihi illa in kunta min masarifil malil am. Fa in kana hadzal tamwil, jika pendanaan ini dari bunga riba, maka kamu tidak boleh memanfaatkannya kecuali jika kamu termasuk min masarifil malil am, termasuk orang yang berhak untuk menerima harta umum. Orang yang berhak menerima harta umum contohnya siapa, Pak? Fakir miskin. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang di Indonesia. Wallahu alam di negeri yang lain. Fakir miskin termasuk di antara orang yang berhak untuk mendapatkan harta umum. Dan itulah yang mendasari fatwa para ulama, bahwa jika orang mendapatkan harta haram, maka boleh diserahkan ke fakir miskin. Karena dia masuk kategori masariful mal al-am, penerima harta milik umum. Tapi kalau dipakai untuk beasiswa, berarti itu kan kepentingan pribadi. Dan dia bukan termasuk orang yang miskin, cuman dia ingin sekolah dengan biaya yang mahal. Nah, di posisi ini, wallahu ta'ala alam, dia tidak boleh memanfaatkan bunga dari bank, bunga ribawi. Karena tamwilnya tidak digunakan untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Sosial di mana penerimanya adalah penerima dana yang boleh dikelola oleh negara. Ya, seperti yang kita tahu dalam undang-undang kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti mereka berhak untuk mendapatkan dana dari baitul mal dari negara. Sehingga ketika ada orang yang punya riba, seharusnya dikembalikan ke baitul mal untuk digunakan ke masariful am, ke kegiatan sosial yang sifatnya umum. Termasuk diantaranya adalah fakir miskin. Wallahu a'lam. Kemudian fatwa yang sama juga disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala. Ya. Beliau salah satu muridnya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya, beasiswa diberikan oleh sebagian bank untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian bank punya sebuah program, yaitu program beasiswa untuk para pelajar. Bolehkah mengajukan beasiswa seperti ini? Jawaban yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala, at-taqaddumu lil husuli ala mithli hadhil minhah muharramun wa la yajuz. Mengajukan beasiswa seperti ini hukumnya haram dan tidak boleh. Kemudian beliau memberikan alasan, di antaranya adalah ketika orang mengajukan beasiswa seperti ini, maka fi dzalika taqwiyatun li hadhil muassasah. Itu bisa menjadi pendukung, sarana pendukung bagi lembaga tadi, lembaga ribawi, dan memotivasi mereka untuk bertahan. Sehingga ini masuk dalam kategori ta'awun al-ismi wal-udwan. Yang kedua, ini merupakan pendapatan yang khabith, pendapatan yang haram, dan wajib bagi setiap muslim untuk tidak mengkonsumsi kecuali yang halal. Baik. Ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala. Sehingga ada dua fatwa yang dengan tegas mengatakan bahwasanya riba di beasiswa dari riba bank hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Kecuali jika posisi Anda adalah orang fakir miskin, lalu dikasih uang riba dari masyarakat, sesuai yang cukup bagi Anda untuk kebutuhan normal, maka boleh untuk diterima jika di posisi sebagai fakir miskin. Karena sekali lagi, kaidah yang disampaikan oleh Syabakah Islamiyah,
bahwa uang bunga, uang haram, dan seterusnya boleh disalurkan untuk kegiatan sosial yang sifatnya umum. Untuk kegiatan sosial yang sifatnya umum seperti untuk fakir miskin dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga menjadi pembahasan yang bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Selanjutnya kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung. Sebelum kita mengangkat telepon, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya. Saya akan KPR dengan salah satu bank syariah dengan akad murobaah. Tidak ada denda, melainkan konsumen menyimpan seperti uang deposit, yang dimana itu sebagai uang jaminan apabila telat membayar akan ditalangi oleh uang deposit itu. Tapi ketika sudah melunasi, maka depositnya akan utuh kembali, dan pada akhir tenor lunasan deposit tersebut kembali secara utuh. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Lalu apa hukum akad denda yang disalurkan dana sosial tidak dikonsumsi atau menambah margin oleh si bank? Syukran. Baik, kita coba jawab yang pertama dulu ya. Mengenai posisi deposit yang dibayarkan oleh konsumen ke bank. Jika status deposit itu adalah akad utang, jika statusnya adalah akad utang, maka ini berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Bank mau melayani transaksi jual beli rumah dengan nasabah. Tapi dengan syarat nasabah harus deposit dulu ke bank senilai tertentu. Kalau ini terjadi ya, maka berarti di situ menggabungkan antara akad jual beli dengan utang. Dan Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Pendekatan yang kedua. Posisi deposit itu adalah uang jaminan. Uang jaminan. Yang fungsinya adalah uang ini akan dicairkan jika nasabah tidak bisa membayar cicilan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Misalnya transaksi dilakukan, jaminannya 10 juta. Dan setoran per bulan 5 juta. Suatu ketika konsumen tidak bayar di bulan X, maka bank ngambil deposit 5 juta tadi. Kemudian di bulan yang lain, ternyata konsumennya juga nggak bayar. Maka bank boleh mengambil sebagian dari depositnya tadi. Sehingga posisi deposit di sini statusnya adalah sebagai uang jaminan, bukan sebagai alat, bukan sebagai objek utang piutang. Terus bedanya apa antara jaminan dengan utang piutang? Kalau dia sebagai jaminan, maka uang itu wajib dijaga. Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan dana itu. Bank tidak diperkenankan menggunakan dana itu. Kenapa? Karena jika bank menggunakan dana itu berarti statusnya adalah memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin. Karena ini uang jaminan. Sehingga ketika itu berstatus sebagai jaminan, uang itu ya sebagaimana barang gadai, hanya disimpan saja. Fungsinya adalah jika nanti nasabah tidak bisa bayar tepat waktu, uang itu akan dicairkan. Baik, ini yang pertama. Tapi kalau dia statusnya sebagai utang, sehingga bank bebas memanfaatkan uang itu, begitu nasabah sudah naruh uang itu di deposit di bank, lalu bank bebas menggunakannya, ini tidak boleh. Nah, kita tidak tahu sikap bank terhadap uang itu sebagai apa? Apakah sebagai jaminan ataukah sebagai utang? Karena secara umum tabungan di bank itu utang. Tabungan di bank itu utang. Di mana nasabah mengutangi bank. Karena itulah ketika saya nabung 10 juta misalnya, maka berarti saya ngutangi bank senilai 10 juta. Anda nabung 100 juta, berarti Anda memberi utang kepada bank senilai 100 juta. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat nelpon. Silakan. Silakan, Bapak.
Ya, ya. Silakan Bapak. Bapak sudah terhubung. Oh, ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz, saya bergerak di bidang jual beli. Iya, halo, halo. Silakan Bapak. Saya kan suka ini dalam bidang kredit ya, Pak Ustaz. Di dalam kredit, saya itu kalau mau akad kredit, harga misalnya harga barang satu TV misalnya harganya 1 juta. Dalam kalau masa pegang 1 bulan itu harganya tetap 1 juta. Jadi cash tempo kalau istilahnya. Terus kalau misalnya itu kan misalnya mau 5 bulan atau 3 bulan itu harganya dibedakan, itu nggak apa, Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Yang satu lagi, Ustaz. Kalau ini kan ada yang mau pinjam uang. Menggadaikan TV misalnya. Terus saya transaksinya saya mau jual beli aja. Saya berani misalnya satu TV dia mau pinjam misalnya uang 200. Saya nggak mau. Nanti kena dia dikasih lebih jadi 25 dalam 1 bulan. Saya nggak mau. Saya jadinya saya tawar 300.000 aja. Tapi nanti kalau 1 bulan dia ambil, harganya jadi 3,5. Kan itu udah jual beli. Nah itu apa hukumnya gimana Pak Ustaz? Baik. Ya, mungkin seperti itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yang pertama tentang bagaimana hukum menjual barang secara kredit, di mana harga kredit lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Jika Bapak sudah memiliki barang itu, sehingga misalnya Bapak menyediakan aneka kebutuhan rumah tangga, ada TV, kulkas, magicom, dan aneka kebutuhan yang lain. Bapak sudah memiliki barang itu. Lalu ada orang yang beli. Kemudian Bapak kasih harga. Bolehkah harga kredit lebih mahal? Jumhur ulama mengatakan boleh. Meskipun ada yang beda dalam masalah ini, tapi yang beda hanya sedikit. Namun jumhur ulama mengatakan boleh. Sehingga tidak jadi masalah ketika harga kredit yang Bapak berikan ke konsumen lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Menurut pendapat jumhur ulama. Baik. Tapi kalau Bapak belum punya barang, sehingga ini berdasarkan permintaan. Ya. Ada orang butuh kulkas, datang ke Bapak. Ada orang butuh AC, datang ke Bapak. Padahal Bapak tidak punya itu semua. Bapak nggak punya gudang. Akhirnya Bapak minta kepada orang ini, mari kita bareng-bareng ke toko elektronik. Kamu silakan mau pilih kulkas yang mana. Lalu dia pilih kulkas yang ini. Ya. Setelah Anda pilih kulkas, setelah konsumen pilih kulkas yang ini, lalu Anda bayari. Di toko tersebut, kemudian kulkas diantar. Mengantarnya kemana? Harus ke rumah Bapak dulu. Kenapa? Karena harus serah terima dulu ke posisi Bapak, baru kemudian setelah itu jadi sah milik Bapak, plus Bapak sudah menerima. Nah, kalau sudah sah jadi milik dan sudah menerima, selanjutnya baru boleh dijual ke orang lain. Nah, selanjutnya Bapak bisa menghubungi teman tadi yang minta kulkas. Ini kulkas sudah di rumah, jadi beli atau tidak? Coba kalimatnya perhatikan, jadi beli atau tidak? Andai kan nggak jadi beli, boleh nggak teman ini? Boleh, itu hak dia. Karena dia punya hak khiyar, ya, punya hak pilih untuk jadi transaksi atau tidak. Ya. Jadi beli atau tidak disebabkan karena dia belum melakukan akad apapun sebelumnya. Kemarin itu baru sebatas pesan. Dan pesan itu tidak terhitung sebagai akad. Karena itulah al-wa'du laisa dainan. Rencana akad, al-wa'du laisa bai'an. Rencana akad bukan termasuk jual beli. Sehingga orang yang baru berencana untuk melakukan akad, dia tidak dianggap melakukan transaksi jual beli. Wallahu a'lam. Nah, Bapak lakukan yang skema tadi ya.
Jadi Bapak harus punya barang dulu dengan cara beli, kemudian setelah itu dibawa pulang, baru setelah itu dilakukan transaksi dengan calon konsumen. Kemudian Bapak melakukan atau mendapatkan cicilan sesuai yang disepakati. Harga kredit lebih mahal, tidak jadi masalah. Dan itu pendapat jumhur ulama yang membolehkan jual beli kredit di mana harga kredit lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Wallahu a'lam. Nah, baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, Ustaz, Ana izin bertanya soal bonus akhir tahun, Ustaz. Jadi gini, Ana bekerja di salah satu instansi pemerintah, tapi di salah satu unitnya. Setiap tahun kami di unit mendapatkan bonus akhir tahun, tapi bukan dari instansi pemerintah, melainkan dari uang saving yang unit kami miliki sendiri. Begitu, Ustaz. Baik. Nah, uang saving yang kami miliki sendiri itu berasal dari uang pendaftaran dan uang lain-lain yang kami tidak setorkan keseluruhannya kepada pusat, pada instansi pemerintah yang menaungi kami, gitu. Karena uang saving ini kadang kami butuhkan jika kantor unit kami mendapat butuh, misalnya butuh kebutuhan dadakan, Ustaz, misalnya butuh ATK gitu, atau sesuatu barang di unit yang sedang habis, tapi saat kami pengajuan belum tentu mendapatkan secara lengkap sesuai kebutuhan kami dan secara cepat. Jadi uang tersebut itu berasal dari beberapa uang penjualan istilahnya yang tidak kami setorkan seluruhnya ke instansi pemerintah yang menaungi unit kami. Dan untuk beberapa unit-unit lain juga berlaku seperti itu, Ustaz. Hanya mungkin bonus akhir tahunnya kan setiap unit berbeda-beda sesuai kebijakan dari pimpinan unit kami masing-masing. Yang kami tanyakan, apakah halal bonus akhir tahun yang kami terima itu, mengingat itu uang yang kami dapatkan itu dari hasil yang ini penjualan yang tidak kami setorkan sepenuhnya ke instansi pemerintah yang menaungi kami. Jadi misalnya gini, Ustaz, penjualan 100% itu yang kami setorkan hanya 60%, 40%-nya untuk saving kami, gitu. Tapi hal itu berlaku juga di unit-unit lain. Namun tidak transparan, Ustaz, ke instansi pemerintahan yang menaungi kami. Begitu, Ustaz, mohon jawabannya. Mohon maaf Ibu, penjualan unitnya apa yang dijual, Bu? Jasa, Ustaz. Jasa. Ya, jasa ini, Ustaz. Kami kursus bahasa asing. Baik. Ya, begitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, pencerahannya. Jazakallah khairan. Baik. Jika ada sebuah instansi pemerintah yang dia bergerak di bidang layanan publik, baik yang gratis maupun berbayar. Yang berbayar contohnya instansi pemerintah yang menjual jasa, seperti jasa transportasi, ya. Ada PT KAI, itu termasuk BUMN, ya. Kemudian ada Pertamina, ada perusahaan-perusahaan yang lain yang itu semuanya di bawah pemerintah. Berarti sebenarnya itu merupakan unit pendapatan pemerintah. Dan siapapun yang ada di sana adalah karyawan dari negara yang mereka mendapatkan gaji sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu seharusnya hasil dari unit ini semuanya kembali ke pemerintah. Tidak boleh ada yang kemudian di saving sekian puluh persen atau sekian persen, tidak boleh. Jika sampai terjadi seperti itu, apalagi tadi sudah dinyatakan tidak ada transparansi, kemudian disimpan, dan itu juga berlaku di unit yang lain, maka berarti ini adalah urf korupsi. Ini adalah tradisi korupsi. Ya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai itu menjadi kebiasaan dan tradisi yang sudah jadi budaya di instansi-instansi pemerintah
yang menjadi pelayan publik. Dana yang sebenarnya itu merupakan dana milik rakyat, tapi kemudian ada saving sebagian lalu disimpan, tidak semuanya dilaporkan. Ya, kita bisa katakan ini bagian dari korupsi. Terlepas apakah ketahuan KPK ataukah tidak. Karena kita bicara dari sisi hukum syariat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan semuanya. Makanya sering kami sampaikan kepada aparatur negara. Mungkin bisa jadi ada orang sampai dia meninggal dunia, sepeser pun nggak pernah kesentuh hukum. Dia aman dari sisi hukum. Digugat nggak bisa. Pakai pasal apapun dia kuat. Kalaupun dia bisa bertahan dari sisi itu, kita perlu ingat, hidup tidak sekali. Akan ada kehidupan yang kedua, yang isinya hisab. Dan tidak ada satupun yang luput dari kegiatan kita di dalam hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan segalanya. Allah menjadi saksi semuanya. Allah melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan tidak pernah lupa. Maka bisa jadi kita merasa aman. Di posisi ini kamu nggak bakalan kena, Mas. Ini aman. Nggak ada CCTV. Kalaupun misalnya ada transaksi yang bermasalah, kadang mereka lakukan di posisi yang tidak kena CCTV. Ada salah satu teman yang bercerita itu ya. Jadi saat dia diminta oleh salah seorang aparat untuk membayar sesuatu, dan dia harus ngambil haknya, tapi aparat mensyaratkan harus membayar itu. Ketemuannya di mana? Di hub tangga. Jadi tangga naik 1 ada hubnya ya, baru naik 2. Yang di posisi hub ini nggak ada CCTV. Jadi janjiannya di situ. Nanti ketemu di sini Mas ya. Tak tunggu di sini. Kemudian dia ketemu, serah terima, selesai. CCTV nggak ada. Dan itu di jam aktif. Di jam kerja. Di mana CCTV yang itu sebagai pantauan KPK, dia nggak bisa nangkap. Hukum di negara bisa diakali. Tapi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa diakali. Bisa jadi ketika di dunia, ada orang yang speser pun dia nggak kesentuh hukum. Sampai dia mati. Tapi dia perlu ingat, bahasanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlaku baginya. Sehingga kalau tidak ditegak di dunia, nanti akan ada penegakan hukum di akhir. Makanya disebut sebagai Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Karena di saat itulah semua keadilan akan dibangkitkan oleh Allah, akan ditegakkan oleh Allah, sehingga tidak ada satupun yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terus bagaimana kalau misalnya instansi ini butuh ATK, butuh perlengkapan-perlengkapan kantor yang itu tidak bisa dadakan. Memang pada asalnya itu merupakan tanggung jawab negara. Dan idealnya seharusnya negara yang memberikan. Dan yang jadi masalah ketika instansi Anda mengajukan, nanti mungkin jawabannya cukup lama. Butuh waktu sekian baru turun dana itu. Nah kalau terjadi demikian bagaimana? Baik. Ini barangkali bisa dijadikan sebagai solusi. Pertama ya. Ini insya Allah ini solusi yang lebih baik. Anda bisa galakkan wakaf. Dan kepentingan umum termasuk wakaf. Kepentingan umum itu termasuk wakaf. Misalnya, ATK untuk kegiatan kantor. Bisa nggak itu dijadikan sebagai wakaf? Bisa. Terus yang memanfaatkan siapa? Masyarakat. Sehingga saya mau wakaf di kantor pemerintahan A, layanan publik. Layanan apa misalnya? Layanan pengadaan administrasi negara. Ya, KTP, kemudian KK, akta, dan seterusnya. Ya, di kantor pemerintahan. Bapak Ibu di sini butuh apa? Butuh printer. Sudah saya belikan. Saya wakaf printer ini agar dipakai untuk melayani masyarakat. Dapat pahala nggak saya? Insya Allah dapat pahala. Dan prinsip seperti ini belum ada dalam pikiran mereka. Kalau Anda pimpinan kantor atau bawahan-bawahan
ngasih uang sebagian untuk negara, niatkan untuk wakaf. Insya Allah dapat pahala. Kantor butuh apa, Pak? Butuh pulpen. Berapa? 10 unit. 10 pack misalnya. Anda langsung belikan 10 pack. Dah, silakan disebarkan. Ini wakaf dari saya. Kalau ada semangat seperti itu, Masya Allah luar biasa. Insya Allah nggak ada kong kali kong seperti ini. Nggak perlu orang menyembunyikan dana sebagian dengan tujuan dipakai untuk kegiatan, dipakai untuk pembelian ATK. Niat dari awal itu untuk wakaf. Kantor butuh apa? Butuh ini, butuh meja. Baik, saya wakaf. Ataupun kalau nggak bisa kita urunan. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Dan mungkin masyarakat juga bisa disadarkan demikian. Bapak Ibu, kantor kami butuh ini, barangkali ada yang mau wakaf, silahkan. Bisa seperti itu jamaah. Kegiatan negara didukung oleh aparatur negara. Sehingga semangatnya bukan mengambil dana dari negara, semangatnya malah memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara. Karena mereka adalah aparat negara. Seperti di yayasan kami, Yayasan Amal Abadi Indonesia. Dan saya kira juga mungkin di yayasan yang lain ada seperti itu. Yayasan-yayasan yang diselenggarakan oleh para asatidzah Ahlussunnah. Semangat kita demikian. Sekolah butuh apa, Pak? Butuh penghapus. Saya yang belikan penghapus. Meskipun mungkin saja karyawan yayasan itu minta kepada bendahara yayasan, Mas butuh penghapus, tolong belikan. Tapi kadang ada karyawan yang, saya pengen nyumbang kok. Saya pengen wakaf penghapus, saya pengen wakaf pulpen, saya pengen wakaf spedol. Dia yang memberikan. Semangat yayasan. Tapi wallahu alam, semangat seperti ini belum kita jumpai di instansi pemerintahan. Sehingga semangat mereka gimana sih caranya biar dapat duit dari atas. Bukan gimana caranya memberikan uangnya untuk negara. Memberikan hartanya untuk negara. Padahal itu kalau dinilai sebagai wakaf, berpahala. Makanya dulu para pemimpin-pemimpin besar Islam, mereka menggunakan uang pribadinya untuk melayani negaranya. Ada yang wakaf kendaraan, ada yang wakaf ini, wakaf ini, wakaf ini. Apalagi negara kita mayoritas muslim. Yang memanfaatkan mayoritas juga kaum muslimin. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai niat untuk wakaf. Makanya kalau ini yang kemudian menjadi semangat aparatur negara. Gimana caranya agar saya bisa punya andil amal dengan kemudian menyisihkan sebagian harta saya untuk pembelian ATK. Ya tidak harus semuanya ya. Tidak harus semuanya. Insya Allah itu menjadi ladang amal bagi instansi tersebut. Dan saya kira edukasi seperti ini layak untuk kita galakkan. Barangkali belum ada dalam pikiran mereka. Tapi kalau mereka dikasih pemahaman seperti ini, saya yakin mereka akan semangat untuk melakukannya. Sebagaimana semangat ini ada pada yayasan Islam yang didirikan oleh yayasan-yayasan Ahlussunnah. Mereka semangat untuk menyumbang dalam rangka mengambil peran, mengambil bagian untuk bisa wakaf. Baik. Ya meskipun usianya, ya namanya usia pulpen, ya sesuai usia pulpen. Ada yang berusia 2 bulan, 3 bulan, ada yang usianya sekian tahun. Walhamdulillah dapat pahala selama rentang penggunaan pulpen, rentang penggunaan spedol, rentang penggunaan kertas. Sesuai dengan rentang itu dia dapat pahala. Baik. Kemudian yang kedua, kalau solusi ini belum memungkinkan, Pak ngajak karyawan, ngajak pegawai ASN untuk wakaf. Itu Masya Allah beratnya luar biasa, Pak. Jangankan wakaf, semangat mereka itu gimana biar bisa dapat duit dari negara. Bukan malah nyumbang untuk negara. Jangankan untuk lembaga instansi pemerintah yang sifatnya seperti itu. Instansi pendidikan saja, misalnya SMA, SMP, atau SD. Semangat itu jarang kita jumpai. Sertifikasi ya pengennya sih gimana caranya meraup sebanyak-banyaknya. Kadang guru honorer akhirnya terjadi iri kan itu. Antara guru honorer dengan karyawan tetap ya. Dengan pegawai tetap kadang terjadi iri. Saya kerja lebih banyak tapi saya dibayar lebih sedikit. Yang itu ASN dia dapat 2 kali gaji. Pertama gaji ngajar, yang kedua gaji
sertifikasi. Nah, sehingga ada ketimpangan yang sangat jauh. Dan kadang beban guru ASN dilimpahkan ke guru honorer. Sehingga semangatnya bukan semangat untuk mendapatkan, untuk gimana cara memberikan sesuatu yang terbaik bagi negara. Tapi semangatnya adalah keuntungan apa yang bisa saya dapatkan. Baik, kita berharap semoga seperti ini tidak banyak terjadi di negara kita. Selanjutnya, solusi yang kedua gimana? Kalau yang pertama ini nggak mungkin. Solusi yang kedua, pakai akad utang. Kantor butuh beberapa ATK. Total biaya yang dibutuhkan misalnya 5 juta. Sudah? Sekarang ada berapa kasih di sini? Ada berapa kepala seksi? Kasih 1, kasih 2, kasih 3, kasih 4, kasih 5. Urunan 1 juta. Urunan 1 juta. Sudah? Jadikan ini sebagai utang. Kantor utang kepada 5 kasih untuk beli ATK karena kebutuhannya butuh untuk segera dipenuhi. Selanjutnya silahkan ajukan ke pusat pengajuan untuk kebutuhan ATK tadi. Tapi dananya ditalangi dulu oleh karyawan kantor. Begitu pengajuan ini turun dananya, silahkan dibayarkan utangnya. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah tidak masalah. Dan dengan tentu saja dengan pertimbangan, ini bukan termasuk di antara bentuk pelanggaran terhadap hukum negara. Kalau ini pelanggaran ya jangan dilakukan. Ya. Sehingga mungkin bisa dikonsultasikan dulu ke pihak yang berwenang dalam hal ini. Saya tidak paham ya. Pihak mana yang berwenang untuk menangani aturan seperti ini. Kalau ini boleh dan tidak termasuk pelanggaran terhadap negara, silahkan dilakukan. Jika solusi yang pertama tidak bisa dilakukan. Kalau solusi yang pertama bisa dilakukan, itu insya Allah yang terbaik. Ngasih wakaf untuk negara, dipakai untuk beli HP, kalau kebutuhannya untuk umum ya, dipakai untuk beli ATK yang lainnya, insya Allah dana yang Anda keluarkan untuk negara menjadi pahala. Wallahu ta'ala. Baik, silahkan. Pengajuan untuk kebutuhan. Baik, silahkan Bapak, mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Volume televisinya mohon dikecilkan. Ya, sudah Ustaz. Baik, silakan. Ustaz, ada jasa pelayanan. Nah. Dalam prosesnya itu kan kami membeli barangnya itu. Nah, saya ini adalah nakes Ustaz. Nah, buka praktek. Obat yang saya beli itu kan pesen dulu di apotik. Lalu dikirim oleh apotik ke tempat praktek. Nah, setelah mendapatkan uangnya dari ada pasien terkumpul, baru kami transfer ke apotik itu untuk membayar hasil jumlah total utang yang di apotik itu. Itu hukumnya bagaimana? Baik, ini praktek pribadi atau? Praktek pribadi. Pribadi. Nah. Baik, cukup Ibu? Ya, cukup Ustaz. Nah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Insya Allah dari apa yang Anda sampaikan tidak ada masalah. Berarti Anda utang obat dulu dari pihak apotek. Ya, seperti model konsinyasi. Seperti model konsinyasi. Ada sebuah toko. Kemudian toko itu menyediakan aneka makanan. Lalu ada banyak supplier. Supplier 1 ngasih makanan A. Supplier 2 store makanan B. Supplier 3 dan seterusnya. Tapi pembayarannya semuanya kasbon. Nanti di akhir baru dibayar. Bisa bulanan atau bisa pekanan sesuai dengan yang mereka sepakati. Model seperti ini hukumnya diperbolehkan dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau tiba di kota Madinah. Seperti yang kita tahu, sahabat yang hijrah itu tidak membawa harta. Orang musyrikin Quraisy nggak ridho ketika penduduk Mekah yang Muslim hijrah meninggalkan Mekah dengan membawa hartanya.
Sehingga mereka yang punya harta dihadang. Enak saja kamu meninggalkan kota Mekah, meninggalkan negeri Mekah dengan membawa harta kamu. Dirampas, dihadang. Ya. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan menghadang pedagang-pedagang Mekah ketika datang ke Syam, ketika pulang pergi ke Syam. Salah satu alasan Nabi SAW adalah hadza malukum, itu harta kalian. Kaum muslimin termasuk Nabi SAW dan para sahabat ketika hijrah, mereka kehilangan propertinya. Tanahnya dirampas oleh orang kafir, rumahnya, harta-hartanya ada di dalam situ. Nggak diizinkan bagi orang musyrikin untuk dibawa ke Madinah. Sehingga banyak di antara hartanya dirampas oleh orang kafir. Makanya saat pedagang dari Syam, pedagang Quraisy dari Syam atau berangkat ke Syam, dihadang oleh kaum muslimin, secara hukum itu benar. Hadza malukum, itu adalah harta kalian yang dirampas oleh mereka. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu di antaranya. Beliau ketika tiba di kota Madinah, mulai dari nol. Padahal dulunya waktu di Mekah beliau kaya. Beliau mulai dari nol. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan praktek jual beli tadi. Ya. Mengambil barang dari supplier dengan cara kredit, dengan cara tidak tunai. Bayarnya belakangan ya bang. Lalu oleh Abdurrahman dibawa, kemudian dijual secara tunai ke konsumennya. Dijual secara tunai plus margin. Setelah dapat duit, dibayarkan ke pemilik barang pertama, ke supplier tadi. Lalu Abdurrahman mendapatkan margin. Dalam waktu yang tidak lama, beliau sudah bisa mendapatkan keuntungan biwazni nawatin minad dhahab. Emas sebesar kurma. Bukan sebesar biji kurma ya, sebesar buah kurma. Dan itu yang dipakai sebagai mahar ketika beliau mau menikahi wanita Ansar. Baik. Karena itu praktek seperti yang tadi Ibu ceritakan, Ibu kulak obat dari apotek, kemudian modelnya sistem konsinyasi, nanti mana yang laku dibayar, atau pembayarannya di belakang, hukumnya diperbolehkan, dan Anda berhak untuk mengambil margin. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan tentang beasiswa, ada tambahan yang belum terjawab. Kalau sudah terlanjur menerima, bagaimana? Karena kalau mau mengembalikan malah didenda 2 kali lipat. Baik. Wallahu ta'ala alam, jika posisi Anda sudah terlanjur menerima, dan kalau Anda batalkan, Anda akan didenda 2 kali lipat, dan itu sangat berat bagi Anda. Yang bisa kami berikan sebagai solusi adalah senilai uang yang Anda terima, misalnya total beasiswa yang diberikan oleh deposito, bunga deposito itu, yang berasal dari bunga deposito itu senilai misalnya 20 juta. Maka nilai 20 juta itu Anda serahkan ke negara. Anda kembalikan ke negara. Karena seperti yang tadi kita simpulkan dari fatwa Syabakah Islamiyah, bahwa harta riba boleh diberikan untuk mashariful ammah, untuk kegiatan yang sifatnya umum, dan itu negara. Anda kembalikan ke negara. Nah, terus gimana caranya mengembalikan ke negara? Nah, ini juga masalah lagi. Sama seperti bagaimana ASN yang dulu pernah ngambil harta dari negara, dan dia nggak bisa mengembalikan. Yang bisa dia lakukan adalah berikan kepada fakir miskin. Atau Anda bisa gunakan, atau Anda bisa salurkan untuk kegiatan perbaikan fasilitas umum. Karena jalan itu ditanggung oleh negara, kemudian fasilitas umum yang lain juga ditanggung oleh negara. Anda kembalikan uang itu ke kegiatan atau fasilitas negara. Kalau nggak ada kesulitan, maka Anda bisa berikan kepada fakir miskin yang mereka merupakan kelompok masyarakat yang ditanggung oleh negara. Atau yang menjadi tanggung jawab negara. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan semoga Allah memberikan kebaikan bagi negeri kita, melimpahkan keberkahan bagi negeri kita, memberikan rasa aman bagi penduduknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para pemimpin kita adalah pemimpin yang baik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.